Halo siapapun yang udah klik video ini, kenalin Ane1. Kali ini Ane bakal bahas 10 karakter yang udah muncul di PV season kedua anime Eminence in the Shadow alias Kagejitsu buat menyambut season kedua animenya yang udah deket. Kemungkinan arc awal season kedua nanti bakal dibuka sama arc kota tanpa hukum. Nah, siapa aja sih karakter arc kota tanpa hukum yang udah muncul di PV? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke listnya. Claire Kageno. Karakter pertama yang bakal terlibat di arc kota tanpa hukum season kedua adalah si kakak Shiskon MC, yaitu Claire Kageno. Claire berperan cukup penting di arc ini, karena dialah yang mengajak Sid pergi ke kota tanpa hukum untuk berburu vampir. Bisa dibilang kalau nggak ada Claire, arc ini bakal skip tanpa kehadiran sang penguasa bayangan kita, yaitu Shadowsama. Walaupun kemungkinan Sid bakal kesana dengan caranya sendiri, namanya juga MC. Nggak sampai di situ aja, di arc ini Claire juga bakal jadi wadah buat Aurora, sang penyihir kekacauan yang udah muncul di season 1 dan kemungkinan bakal dapet scene fight yang epic di season 2 nya nanti. Semoga aja nggak mengecewakan ya cuy ya. Kenapa Claire bisa jadi wadah buat Aurora? Lihat aja nanti kalau season 2 nya udah tayang, biar nggak spoiler bre. Mary. Kayak cerita fiksi kebanyakan, kalau ada pemburu vampir jelas bakal ada sang pemburu vampir. Dikatakan kalau Mary udah jadi pemburu vampir sejak lebih dari 1000 tahun. Emang nggak banyak yang bisa diceritain soal si Mary ini, karena masa lalunya bisa jadi spoiler cuy. Peran Mary di arc ini juga lumayan penting. Dia bersama Claire bakal jadi duo untuk menerobos Menara Crimson dengan tujuan untuk membunuh Blood Queen. Selain itu, Mary juga membantu Claire mencari Sid yang menghilang di tengah kekacauan kota. Ya padahal kita semua tahu jagoan kita ini bakal kemana kalau mau hilang. Berkat si vampir hunter ini yang mengajak Claire ke Menara Crimson juga, kita bisa lihat pertarungan epic Claire yang dirasuki Aurora melawan Blood Queen Elizabeth. Yukime. Yukime adalah seekor siluman rubah putih berekor 9 yang menguasai menara putih di kota tanpa hukum dengan julukan Sang Yauko Yukime. Yukime ini masuk ke dalam jajaran karakter kuat di dunia Kagejitsu walaupun gak sekuat anggota Shadow Garden. Tapi sayangnya dia kurang mendapat panggung di arc kota tanpa hukum cuy. Tapi bisa dipastikan Yukime ini bakal jadi karakter penting di season 2 arc selanjutnya bre. Jadi tunggu aja kalau melihat si rubah cantik ini beraksi. Juggernaut. Sama seperti Yukime, Juggernaut juga penguasa salah satu dari 3 menara di kota tanpa hukum, yaitu Menara Hitam. Si Juggernaut ini terkenal sebagai orang yang bengis dan kejam, sampai-sampai dapat julukan Juggernaut Sang Tiran. Sesuai sama julukannya, gaya bertarung si Juggernaut ini bisa dibilang brutal, dengan pedang besar sebagai senjata utama. Aslinya dia nggak pernah belajar ilmu pedang ataupun bela diri, dia cuma bergerak sesuai insting. Ya mirip-mirip lah sama Delta si anjing. Tapi meski begitu, Juggernaut ini kuatnya bukan main pak. Dia bisa unggul on par 1 lawan 1 sama Mary, pemburu iblis yang udah hidup ribuan tahun plus udah diwujud aslinya. Pokoknya si Ireng ini kuat banget dah. Crimson. Crimson diceritakan sebagai penguasa latar utama di arc kota tanpa hukum, yaitu Menara Crimson, sesuai namanya. Tapi bukan berarti Crimson ini penguasa asli Menara Crimson ya. Penguasa aslinya tentu saja orang yang ia layani, yaitu sang Blood Queen. Crimson menguasai menara untuk menggantikan posisi Blood Queen yang lagi mati suri. Crimson memiliki tujuan untuk menghidupin lagi Blood Queen saat ritual bulan merah. Nah, ini yang jadi awal konflik di arc kota tanpa hukum. Yang jelas karakter ini dibuat seolah-olah layaknya karakter penting lah. Padahal kemungkinan screen time-nya dikit dan gak terlalu berpengaruh ke cerita. Elizabeth. Elizabeth sang Blood Queen, dialah main boss di arc ini. Di dalam legenda, Elizabeth terkenal sebagai malapetaka karena mampu menghancurkan 3 negeri dalam waktu 3 hari aja cuy. Sebelum akhirnya berhasil dibuat mati suri. Nah di arc ini dia bakal bangkit lagi karena ritualnya Crimson. Sesuai sama legendanya, dia bisa unggul di pertarungan solo versus everyone boss. Nah berterima kasihlah kepada Elizabeth ini juga kita bisa lihat variasi baru dari I Am Atomicnya Shadow. Kalau bahas Elizabeth kayaknya susah kalau nggak spoiler. Ini aja aneh udah offset dari tadi. Quinten dan Waldo Kinmake.
Pasti kalian udah pada lupa sama dua karakter sampingan ini. Mereka adalah lawan yang dibabat Sid pas jadi Shimina Seinen, Quinten dan Shinora Goldo. Nah, diceritain mereka berdua ini jadi teman dekat gara-gara dipecundangi sama orang yang sama. Jadi ya, mereka akrabnya cepet lah walaupun belum kenal lama. Bahkan ya sampai si Goldo ini nganggep Quinten kayak saudaranya sendiri. Sebenarnya peran mereka nggak terlalu penting di arc vampir-vampiran ini, tapi ya karena udah muncul di PV kenapa nggak aneh bahas kalian buat nambah durasi ya kan? Setelah mereka kalah dari turnamen bela diri kemarin, mereka coba cari peruntungan di kota tanpa hukum buat berburu vampir di Menara Crimson. Tapi ya apa mau dikata, namanya juga nasib side karakter, mereka dikalahin sama penjaga gerbang menaranya doang. Dan bahkan nyampe jadi peliharaan. Ya, memang apa nasib mereka berdua ini? Aduh, jadi kasihan. Oke, segitu aja video aneh kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tolong pencet tombol like sekalian subscribe-nya ya. Makasih udah nonton.